saya Eliati SPD, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Sebagai guru bahasa Indonesia, kita harus mampu melihat dan memotivasi murid dalam pelajaran tersebut, di mana bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, juga sebagai bahasa pengantar yang harus dikuasai secara eksplisit oleh murid SMP kelas 9. Kita harus mengetahui kendala, kesulitan murid dalam belajar bahasa Indonesia. Antara lain, yang terlalu rumit, perkembangan bahasa yang dinamis, dan kurangnya minat baca siswa. Hasilnya, peserta didik merespon pertanyaan kita dalam menyampaikan ide dan pemikirannya masih sangat sulit. Sulitnya merangkum wacana karena minat baca peserta didik masih sangat rendah. Mereka belum memahami pentingnya kegiatan membaca dibiasakan untuk masa depan mereka. Untuk itu, dibutuhkan strategi yang tepat dan menarik minat dan pasif untuk belajar bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai tanggung jawab kita membantu peserta didik dalam menguasai materi ajar yang sesuai dengan capaian yang diharapkan. Langkah awal yang saya lakukan sebelum membuat perencanaan adalah melaksanakan analisis kebutuhan belajar untuk melihat pengetahuan, keterampilan, dan ketertarikan peserta didik melalui asesmen diagnostik non-kognitif dan diagnosis kognitif dengan menggunakan Google Form. Asesmen non-kognitif dengan jumlah siswa 29 orang diperoleh gaya belajar kinestetik 24,13%, visual 37,97% dan audio 41,37%, menguasai 40% dan belum menguasai 60%. Sehingga saya mendesain pembelajaran dengan menggunakan Project Basic Learning dikombinasikan dengan media ajar interaktif. Selamat pagi Ibu semuanya. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat, cerdas, luar biasa. Semuanya hadir anak ibu semuanya? Alhamdulillah hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Saya hari ini mengajar di kelas 91. Saya hari ini memakai baju batik. Harapan saya Susron Kak. Sebelum kita memulai pelaksanaan pembelajaran seperti yang sudah terbiasa kita lakukan, tolong Nadia ke depan sampaikan hasil literasimu. Hai teman-teman semua. Hari ini saya akan menyampaikan literasi saya mengenai kata morgana. Ketika kita berada di jalan raya pada siang hari, kita seolah-olah akan nampak benangan air di tengah jalan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan anak ibu duduk. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan ide pokok dan ide pendukung yang terdapat di dalam teks deskripsi. Kemudian kita menentukan jenis paragraf tersebut. Keluarga masing-masing anak ibu semua. Sekarang ibu kasih waktu 5 menit. Kamu deskripsikan dulu foto keluarga. Ke depan. Silakan. Sini maju ke depan. Silakan. Kan dulu foto keluarga. Di sini saya akan deskripsikan foto keluarga saya. Nah, saya sama keluarga saya ini lagi di Pantai Bulbul di Persija sana, Bu. Lewat sini saya mengenakan baju hitam, mama saya baju putih, ayah saya baju biru dan abang saya pakai jaket. Suka ngejek-ngejek, suka ketawa-ketawa juga dia. Nah, habis itu ya kan, mama saya pakai kacamata sini kayak anak muda. Ini kan bukan hanya objek saja,
Perasaan juga bisa gambarkan objek, suasana dapat suasana. Apa disebut dengan teks deskripsi? Sekarang apa manfaat teks deskripsi itu bagi kamu? Pemandangan juga boleh ya, menentukan ide pokok di dalam paragraf pertama. Sekarang Aisyah, cari dulu ide pokok yang ada di paragraf kedua sekalian kalimat pendukungnya. Wajah bunda dan dalam membuatku tambah lemas. Aku ingin minta izin pulang. It's impossible. Jadi kalimat pendukung di situ di mana? Itu Bu, yang wajah bunda dan dalam membuatku tambah lemas. Nah, itu sebagai apa? Kalimat Pendukung. Kalimat pendukung apa kalimat top? Pokok. Kalimat pokok berarti dia yang pendukungnya yang mana? Semua berakhir. Terus Seharusnya aku bisa duduk santai di rumah, baca atau main game. Aku ingin minta izin pulang. iya, sudah paham semuanya? Ketiga, Aku kembali membaca buku, tetapi tak sebutkan kalimat sepanjang. hukumnya mana? Buktinya, aku cukup yakin jika aku mengangkat wajah salah satu atau beberapa orang dari mereka sedang. Nah, sekarang udah paham semua? Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD supaya kamu mengerjakan tugas-tugas pembelajarannya. Kerjakan. Ibu, sudah selesai diskusinya nanti semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba Philadelphia bacakan hasil diskusi kelompok kalian. Buku, tetapi tak satu pun kalimat kupahami. Suara saudara denganku. Ya, nah di situ kalimat-kalimat pendukungnya. Kalimat pendukungnya, aku kembali membaca buku, tetapi tak satu pun kalimat kupahami. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Sudah kalian lihat di situ beberapa paragraf. Ada kalimat pokoknya ditemukan di awal paragraf. Ada kalimat pokoknya ditemukan di tengah. Kemudian ada juga di awal, ada di tengah. Tempat letaknya ide pokok. Jadi pokoknya itu harus kita buat rincian-rinciannya supaya nampak betul-betul kata-kata itu, kalimat-kalimat itu dideskripsikan. Ada lagi pertanyaan tentang deskripsi tadi? Ya, silakan. Ada yang bisa menjawabnya? Ada yang bisa menjawab? Biasanya paragraf campuran itu ada di awal akhir. Di awalnya topiknya, di akhir itu sebagai penguatan. Pertanyaan, kita selesaikan saja pembelajaran hari ini. Tolong tuliskan anak ibu bagaimana refleksimu. Sampaikan refleksi kamu hari ini. Refleksi tentang pembelajaran hari ini adalah saya sudah mengerti tentang pembelajaran ide pokok yang telah diajarkan di tengah, begitu juga dengan ide deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, pengamatan, sifatnya. Dan silakan tempelkan semua refleksi kamu ke depan. Di sini Balik. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan menarik. Kami mudah memahami mengenai teks deskripsi. Karena anak ibu sudah paham semua pembelajaran kita, maka kita adakan dulu evaluasi. Sudah kirimkan linknya di grup kelas. Sudah mempunyai HP? Ada? Nah, ini ibu bagikan. Yang manual, bagus waktunya. Lembar pembelajaran selanjutnya akan kita lanjutkan besok. Yang di LK dikerjakan ya Naya.